Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Kembali lagi kita di dalam edisi renungan harian yang boleh kita dengarkan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita melangkahkan kegiatan kita untuk beraktivitas satu hari ini, mari sejenak kita bersekutu mendengar firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini untuk mengawali setiap kegiatan yang akan kita lakukan. Untuk itu kita satukan hati, pikiran kita berdoa. Sungguh begitu baik Engkau, Tuhan kami yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang dimana sampai pada hari ini Engkau memberkati setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Engkau bangunkan kami dari tidur kami, Engkau berikan kami napas kehidupan, kesehatan yang baru, sukacita yang baru, dan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih buat semua berkat-Mu Tuhan. Sejenak kami juga akan melangkah untuk melakukan kegiatan, aktivitas yang boleh kami lakukan untuk satu hari ini. Untuk itu Tuhan, sebelum kami melangkah kepada aktivitas kami datang untuk bersekutu melalui firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Maka dari itu, buka hati pikiran kami ya Tuhan, agar kami boleh mendengar firman-Mu dengan baik, dan firman-Mu boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan pribadi kami lepas pribadi untuk melakukan setiap perjalanan hidup kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengar. Nah, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Jumat 24 Februari 2023, diambil dari Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ai jadi-jadian na dohita akan nati nopa di bagasan Kristus Yesus asa marulaun na ringga kita. Ai akaido dipature di batahian asa taparangehon. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita sebagai manusia diciptakan Tuhan pasti memiliki maksud dan tujuan. Tentu setiap manusia, setiap kita pasti memiliki tujuan hidup yang berbeda-beda. Contohnya ada dari kalangan komunitas yang ingin meraih kesuksesan, ada dari kalangan pribadi-pribadi yang ingin memiliki kedudukan yang tinggi, atau masih banyak hal lagi bagi kita memiliki tujuan hidup. Memang tidak salah ketika keinginan kita untuk mendapatkan kesuksesan di dalam kehidupan ini, mendapatkan jabatan ataupun hal-hal lainnya yang memuaskan setiap hati pribadi kita. Namun Bapak Ibu, melalui firman Tuhan ini, ternyata tujuan hidup yang dituntut dari Efesus berbeda dengan tujuan yang boleh kita pikirkan pada saat ini. Dikatakan Efesus 2 ayat 10 di sini, tujuan hidup kita yang sebenarnya ialah hanya ada di dalam Tuhan. Bukanlah hanya untuk hal-hal yang jasmani saja, bukanlah hanya untuk hal-hal yang mungkin memberikan kesejahteraan kepada kepribadian kita masing-masing, kepada keluarga kita saja, atau kepada hal-hal
yang ada di dunia ini. Karena sejak Tuhan menciptakan manusia, maka setiap ciptaannya secara khusus manusia, Tuhan sudah memiliki rencana serta tujuan yang indah di dalam kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan Tuhan rindu agar hidup kita di dalam rencananya yang indah tersebut. Dikatakan bahwa kehidupan ini bukanlah milik kita sendiri, melainkan Kristus dan Dialah yang berkuasa atas kita. Jadi dengan kata lain, hidup kita bukan sesuai dengan kehendak sendiri, tetapi kita harus hidup untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tujuan hidup kita adalah untuk memiliki pengenalan yang lebih lagi tentang Tuhan kita. Selama ini mungkin kita hanya tahu siapa itu Yesus, namun satu hal yang terpenting ialah mengenal pribadinya yang sempurna. Yesus merupakan pribadi yang luar biasa bagi kita. Dia adalah Yesus yang dapat diandalkan. Oleh sebab itu, selama hidup, biarlah kita memiliki pengenalan akan Dia. Bapak Ibu Saudara-saudari, selanjutnya ialah tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Jelas dikatakan di dalam Matius 5 ayat 16, menuliskan hidup kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Kita adalah garam dan terang dunia, sehingga dimanapun kita berada, hidup kita harus dapat menjadi dampak bagi sesama. Tuhan rindu memakai kita untuk menjadi alat kemuliaan-Nya, melakukan pekerjaan yang baik bagi Dia. Ketika kita mau untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, maka Dia pun akan memakai kita menjadi alatnya. Bapak Ibu Saudari, tujuan hidup kita juga di dunia ini adalah untuk menghasilkan buah bagi Tuhan. Filipi 1 ayat 21 dikatakan khususnya buah-buah roh, dan dimanapun Tuhan menempatkan kita, itu merupakan kesempatan bagi kita untuk dapat menghasilkan buah bagi Kristus. Apa yang kita kerjakan, biarlah itu semua hanya untuk kemuliaan namanya. Hidup kita juga harus dapat dipimpin oleh Roh agar dapat menghasilkan buah-buah itu. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang hendak dikatakan melalui firman Tuhan ini yang datang dari Efesus 2 ayat 10, kita diajarkan, kita diingatkan kembali, marilah kita bersama-sama menyerahkan setiap tujuan hidup kita hanya pada Tuhan, agar Dia saja yang memimpin serta menuntun kehidupan kita akan tujuannya yang sempurna. Biarlah di dalam sepanjang kehidupan kita hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan saja, agar rencananya boleh digenapi atas kita. Hiduplah untuk Kristus selamanya. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari tetap hidup dan berorientasi pada kehidupan Kristus. Mari tetap menjadi garam dan terang dunia, yang kita boleh menjadi tangan-tangan Kristus untuk menyebarkan kasih, untuk menyebarkan pekerjaan-pekerjaan baik yang dimaui oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mempersiapkan diri, selamat merefleksikan kehidupan kita di dalam firman Tuhan, dan selamat mempersiapkan diri untuk menjadi garam dan terang dunia bagi sesama kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas sapaan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini, yang dimana firman Tuhan pada saat ini menguatkan kami, mengingatkan kami agar kami boleh hidup hanya di dalam tangan Tuhan. Kami memiliki tujuan hidup untuk memuliakan Tuhan. Kami boleh hidup
sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi garam terang di dalam kehidupan setiap orang yang kami jumpai. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Engkau ajarkan kami, kiranya Engkau kuatkan kami agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, agar kami Engkau mampukan boleh menjadi berkat-berkat yang boleh kami lakukan, kami terapkan di dalam kehidupan kami untuk membantu setiap ciptaan-ciptaan-Mu secara khusus kepada sesama kami manusia. Bapa di surga, terima kasih buat sapaan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman bagi kami untuk dapat melakukan kegiatan kami. Kiranya Engkau berkati setiap pekerjaan tangan kami, kegiatan aktivitas kami yang boleh kami lakukan untuk satu hari ini. Kiranya Engkau langkahkan, terangkan langkah kaki kami untuk mencapai semua kegiatan kami pada satu hari ini. Terima kasih Bapa, kami datang ke hadapan-Mu, di mana kami mengingat sanak saudara kami, orang tua kami, yang mungkin pada saat ini jauh dari kehidupan kami, ataupun yang mungkin pada saat ini mengalami pergumulan, atau juga yang mungkin pada saat ini keluarga kami, orang tua kami, dan sanak saudara kami mungkin di dalam keadaan sakit Tuhan, sehingga mereka belum dapat melakukan kegiatan aktivitas mereka secara maksimal. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberi kekuatan, kesehatan, dan memberikan hari yang baik kepada mereka agar mereka boleh sembuh dari sakit mereka. Berkati setiap obat, makanan yang mereka konsumsi, agar itu juga menjadi salah satu perpanjangan Tuhan untuk menyehatkan keluarga kami. Dan untuk kawan-kawan kami, sanak saudara kami, orang tua kami yang pada saat ini masih di dalam pergumulan Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau tetap menemani, Engkau tetap memberikan kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mereka boleh bertahan dan boleh menjalani setiap pergumulan yang mereka akan lewati. Terima kasih Bapa, berkati setiap hari-hari kami, berkati setiap langkah kami yang boleh kami lakukan pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin.